Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mereview lagi salah satu varietas bibit durian yang mungkin saat ini kurang diminati oleh teman-teman, yang khususnya yang mungkin pemula atau yang baru mau menanam. Dan penyebabnya apa saya juga kurang tahu ya. Yang pasti mungkin ada ketakutan-ketakutan tersendiri dengan adanya mungkin berita-berita yang kurang bagus tentang hasil buahnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumber Bibit Banyumas. Bersama saya Ibnu Safruddin, petani dan penjual bibit durian dari Desa Kamulyan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Teman-teman, hari ini tanggal 29 Mei 2025, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mereview lagi salah satu varietas bibit durian yang mungkin saat ini kurang diminati oleh teman-teman, yang khususnya yang mungkin pemula atau yang baru mau menanam. Dan penyebabnya apa saya juga kurang tahu ya. Yang pasti mungkin ada ketakutan-ketakutan tersendiri dengan adanya mungkin berita-berita yang kurang bagus tentang hasil buahnya, kemudian kurang enak rasa buahnya dan lain sebagainya. Yang pasti saya kurang mengerti, namun yang saya tahu teman-teman lebih banyak menghindari untuk varietas bibit durian ini. Namun setelah saya telusuri, sebenarnya nggak begitu juga teman-teman. Jadi ada banyak kelebihan dan banyak keuntungan ketika menanam bibit dengan varietas ini. Varietasnya apa? Yaitu varietasnya adalah bibit durian jenis bawor. Bawor ini yang ada di belakang saya, ini adalah bibitnya, ketinggian 1,3 meter. Bawor ini teman-teman, setelah saya menggali informasi dengan berbagai sumber tentunya, kemudian dari teman-teman yang sudah berpengalaman di kebun juga yang sudah menanam bibit durian jenis bawor ini, sebenarnya nggak begitu menakutkan ya, nggak begitu juga merugikan dan lain sebagainya. Yang intinya bibit durian jenis bawor ini termasuk juga masuk ke dalam golongan bibit durian yang termasuk genjah gitu ya. Genjah untuk berbuahnya itu cepat, bahkan ada yang 3,5 tahun menanam itu sudah berbuah, ada juga yang 3 tahun menanam juga sudah berbuah. Nah, bibit durian atau durian jenis bawor ini sebenarnya banyak keuntungannya ya. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya pribadi, keuntungan yang pertama dari genjahnya sudah pasti, kita nggak perlu menunggu lama untuk merasakan buahnya, kemudian kita bisa segera merasakan. Kemudian yang kedua dari rasanya juga ya, kalau kita bandingkan dengan durian-durian premium yang lainnya pastinya akan jauh ya, tetapi itu tidak relevan kalau kita membandingannya dengan yang jauh lebih tinggi. Yang pasti kalau dengan setara yang lainnya, bawor ini cukup manis ya, rasanya manis, kemudian tekstur buahnya juga lembut, dan yang pasti dari ukurannya itu besar gitu ya. Mungkin untuk kaum mendang-mending seperti saya pribadi cenderung lebih memilih memilih membeli buah yaitu bawor karena size-nya besar. Mungkin saya dengan uang katakanlah 300.000 saya membeli durian premium mungkin cuma dapat 1 biji, sedangkan saya di rumah ada 4 anggota keluarga dan lainnya. Saya membeli bawor bisa dapat 2 atau 3. Nah, itu bisa makan semuanya, bisa kenyang semuanya. Yang artinya kita bisa simpulkan bahwa bawor ini nggak begitu menakutkan atau nggak begitu merugikan ketika kita tanam, baik itu skala kebun yang kecil maupun skala kebun yang besar, dengan harga yang relatif stabil. Yang menurut saya itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu, dari musim panen satu ke musim panen lainnya itu harganya cenderung stabil. Nah, kemudian masih diterima di pasaran juga ya Mas? Yes, masih diterima di pasaran juga, karena ya nggak semua artinya nggak semua itu memiliki selera yang harus durian premium dan sebagainya. Contohnya di daerah saya ini di Banyumas, durian jenis bawor ini cukup banyak diminati dan banyak juga yang senang gitu ya. Masih laku banget di pasaran, harganya juga nggak anjlok-anjlok banget, dan pastinya untuk keuntungan masih lumayan gitu teman-teman. Jadi masih tergolong aman lah gitu. Cuman memang mungkin belakangan ini ada beberapa yang membuat review atau mereview buah durian jenis bawor ini yang kurang enak dan kemudian
apa ya, varietasnya ini nggak asli dan lain sebagainya. Yang pasti kuncinya gini teman-teman, apapun varietasnya, baik itu duri hitam, musangking, super tembaga maupun bawor, ketika kita rawat, kita tanam, kita rawat dengan baik, kemudian kita cukupi nutrisinya dengan pemenuhan nutrisinya itu sesuai dengan kebutuhan pohonnya, masa vegetatif ya dengan pupuk vegetatif, generatif ya dengan generatif, pastinya hasil buahnya itu tetap oke teman-teman. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kita juga bisa menentukan bahwa di mana kita akan tanam jenis bawor ini. Nah, jenis bawor ini yang saya ketahui ya, yang pasti dari berbagai sumber yang sudah teman-teman yang sudah berpengalaman di perkebunan bawor, ini sangat cocok di dataran rendah, termasuk di perkotaan teman-teman. Jadi yang mungkin pemukimannya di dataran rendah, baik di pedesaan maupun di perkotaan, ini sebenarnya bawor ini cocok banget. Kemudian dengan curah hujan yang cenderung sedikit, itu juga cocok. Kemudian kalau di dataran rendah curah hujannya tinggi gitu, itu bisa kita siasati dengan menggunakan mulsa di bawah di bawah pohonnya, ya di kanopinya kita bisa menggunakan mulsa. Artinya masih banyak alternatif yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil buah yang bagus gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini merasa ragu atau merasa pengen nanam bawor tapi kok ada berita ini dan itu, intinya optimis saja teman-teman. Yakinlah bahwa setiap yang kita tanam, setiap yang kita rawat, kalau kita rawat dengan baik, kita tanamnya sesuai dengan SOP yang sudah dilakukan, sudah disusun oleh teman-teman kita yang senior di perkebunan durian, saya yakin pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Optimis saja, yang penting tanam dulu, rawat dengan baik, gali terus ilmunya, karena memang setiap daerah itu memiliki metode atau cara merawatnya masing-masing gitu ya. Jadi kenali bibitnya, kenali lingkungannya, kenali struktur tanahnya, sehingga kita bisa mengaplikasikan pupuknya dengan baik, dengan tepat. Pasti saya yakinnya pasti akan bisa menghasilkan buah yang luar biasa dan yang bagus. Optimis terus sambil kita ikhtiar, sambil kita berdoa, pasti Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan hasil dengan jerih payah yang sudah kita lakukan. Tetap hasilnya akan bagus, tetap hasilnya akan maksimal. Tetapi sebaliknya, kita mau tanam bibit durian yang mungkin premium lah, yang inilah, tapi tidak dengan perawatan yang bagus, saya yakin juga pasti hasilnya juga nggak bagus gitu ya. Jadi mungkin teman-teman jangan ragu, tetap optimis untuk menanam bawor, karena bawor ini cukup bagus di pasaran untuk buahnya. Kalau untuk skala industri atau skala kita berbisnis di buah gitu ya, untuk buahnya saya yakin masih bagus, sangat di pasaran itu sangat laku lah, masih bagus. Kalau dari segi kita buat nanam pribadi, buahnya itu juga besar dan pastinya akan kebagian untuk seluruh keluarga gitu ya. Teman-teman bisa pesan bibitnya di kami di Sumber Bibit Banyumas. Ini contoh bibitnya, ketinggiannya 1,3 meter. Ini percabang yang sudah memutar. Nah teman-teman perlu diingat bahwa ini adalah jenis bawor dengan bentuk daun yang seperti ini. Jangan sampai keliru lagi ya teman-teman. Ini adalah bawor dengan sudut daunnya yang melebar, agak nggak terlalu panjang tapi lebar gitu ya. Kalau dibanding musangking itu, musangking kan kecil, manjang. Kalau bawor ini lebih ke agak pendek dan melebar. Nah ini adalah jenis bawor. Kaki 3 percabangan juga sudah memutar, ketinggian 1,3. Nah kemarin juga teman-teman ada yang sebenarnya sedikit mempermasalahkan jumlah kaki ya teman-teman. Jadi jumlah kaki, atau ada yang kaki tunggal, ada yang kaki ganda, mungkin 3, 4, 5 dan sebagainya. Sebenarnya menurut yang saya temukan di lapangan, baik itu kaki 1 maupun kaki 3 yang seperti teman-teman lihat, ketika sudah ditanam nanti akhirnya juga akan tetap menjadi satu juga. Kemudian pertumbuhannya juga tetap bagus, nggak akan mengurangi rasa dan lain sebagainya. Kemudian harga relatif sama teman-teman. Jadi teman-teman mungkin dengar kalau kaki 3 lebih mahal, kemudian nanti setelah tumbuh di kebun itu jelek dan sebagainya. Enggak. Jadi khususnya di kami Sumber Bibit Banyumas,
kaki 3 maupun kaki tunggal maupun ya kami hanya kaki tunggal dan kaki 3, jadi harganya sama. Kemudian nanti setelah ditanam juga tetap bagus, pertumbuhannya tetap bagus, tetap sehat, tetap maksimal dari buahnya. Jadi masalah kaki ya nggak perlu dipermasalahkan lah gitu ya. Jadi it's okay aja, nggak ada masalah. Mungkin yang dipermasalahkan adalah jumlah kaki yang apa ya, nggak banyak simetris mungkin lah ya gitu. Banyak tapi yang kesana kesini Iya. gitu, nggak simetris. Kemudian nggak peraturan ya Mas. yang sambungannya seperti ini teman-teman. Kalau ini kan kita sambungannya itu nggak terlalu tinggi ya, jadi jarak dari ini kan sambungan sampai ke bawah ini sekitar 25 sampai 30 cm. Ini nantinya juga akan menyatu. Nah mungkin yang dipermasalahkan oleh teman-teman jumlah kaki itu yang mungkin sambungannya itu dari apa ya, permukaan tanah sampai ke sambungan itu mungkin ada yang 50 cm ke atas gitu ya. Jadi kelihatan nangkring banget gitu ya. Jadi otomatis kalau nangkring banget begitu, mungkin teman-teman sudah melihat banyak di media sosial foto dan videonya, itu mungkin memang kalau itu bermasalah ketika hujan atau angin yang besar, kemudian itu bisa roboh dan lain sebagainya. Ya karena kakinya itu terlalu apa ya, terlalu nangkring gitu ya. Sambungan si tiga kakinya ini terlalu tinggi. Tapi kalau sambungan kakinya seperti ini 25 sampai 30 cm dari permukaan tanah itu tergolong aman. Saya jamin lebih aman karena nantinya juga akan menyatu juga gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, tetap optimis saja untuk menanam bawor karena bawor ini cukup menjanjikan, dan dari segi buah, dari rasanya oke, ukurannya juga besar, harganya juga tidak terlalu turun atau tidak hancur-hancur amat, masih stabil. Kemudian dari segi genjah pastinya lebih genjah juga dibanding dengan, mungkin kalau kita bandingkan dengan premium ya Musangking itu masih lebih genjah bawor ini. Kemudian teman-teman bisa tanam di dataran rendah, mungkin di perkotaan maupun di pedesaan itu juga cocok gitu ya. Jadi mungkin aja teman-teman, mungkin kemarin ada pertanyaan juga, pengen nanam bawor tapi di pegunungannya agak tinggi gitu kan ya. Jadi menurut pengamatan saya dari berbagai sumber juga, kalau di dataran tinggi di atas 300 mdpl ya kurang lebihnya, itu memang cenderung kurang bagus ya, kurang maksimal nanti pertumbuhannya. Kalau memang pengen nanam kemudian lokasi tanamnya itu di atas 300 atau di atas 400 mdpl, itu kalau dari saya lebih menyarankan ke Musangking gitu ya. Karena itu nanti akan buahnya lebih maksimal, pertumbuhannya juga bagus karena memang habitatnya itu di ketinggian di atas 400 mdpl gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman, bisa pesan bibitnya ketinggian 1,3. Hari ini saya mau ada promo 1,3 meter, ini teman-teman cukup bayar dengan harga 130.000 saja, belum termasuk ongkir. Pembelian banyak, nanti kita bisa nego-nego. Kemudian untuk skala kebun yang mungkin pembeliannya di atas 30 pohon, kemudian lokasinya masih di area Jawa, insya Allah kami bisa menemani juga untuk pendampingan pada saat penanamannya, kemudian free konsultasi untuk cara perawatan. Kemudian kami juga insya Allah bisa melakukan pengecekan pada saat tanam sampai dengan 3 bulan pasca tanam. Kami bisa kontrol, kami bisa cek bibitnya bagaimana kondisinya, cukup baik atau tidak dan sebagainya. Kita sharing, kita belajar bareng karena saya pun masih sangat minim ilmu di perdurenan ini gitu ya. Kemudian garansi, ini yang sering banget ditanya sama teman-teman, bibitnya garansi nggak gitu. Insya Allah ini kami berikan garansi. Saya berikan garansi 100% apabila pada saat pengirimannya itu terjadi masalah ya. Jadi terjadi masalah seperti apa? Jadi gini, ketika belum dikirim, di video bagus, kemudian dimuat bagus, ketika sampai di sana bibitnya ada yang mati, layu, kemudian ada yang patah sampai patah yang mungkin tidak memungkinkan untuk hidup, itu akan kami ganti 100%, akan kami ganti bibit yang baru atau kami kembalikan uang senilai dengan harga bibitnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kami berikan garansi. Kemudian valid atau tidaknya kami juga berikan garansi. Kami berani bahwa bibit ini valid, bisa dilihat dari bentuk daunnya gitu ya. Itu aja teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain tentang menanam bawor
bisa nanti tulis-tulis saja di kolom komentar. Kita bisa diskusi bersama, kita belajar bersama, supaya teman-teman yang sudah menanam bawor itu bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, dan hasil yang top markot top. Kini saja satu pesan dari kami. Waktu terbaik menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Maka dari itu segeralah menanam pohon dan belilah bibitnya di Sumber Bibit Banyumas, sumbernya bibit berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.